Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat Hanli bertukar pandang dengan orang-orang dari kota boneka, ekspresi orang-orang dari kota Suan berubah. Beberapa mengerutkan bibir dan mencibir dengan jijik, sementara yang lain menyilangkan tangan di depan dada dan memandang dengan dingin. Bahkan ada orang yang bergumam, "Budak, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu bukan mata-mata dari kota boneka. Kamu tidak sabar untuk bergegas ke sana, kan? Seorang budak adalah seorang budak, tanpa integritas untuk dibicarakan." Feng Wuchen berkata dengan dingin dengan ekspresi tidak ramah. Suaranya tidak keras, tapi cukup bagi semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Hanli bisa mengabaikan kata-kata orang lain, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Feng Wuchen, dia tersenyum dan berkata, "Seorang pecundang berani melontarkan omong kosong. Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Apa katamu?" Ekspresi Feng Wuchen menegang saat dia mengepalkan tinjunya dan melangkah ke arah Hanli. Dua lainnya dari kota Suan mengikuti di belakangnya dan melangkah keluar juga. Hanli menyeringai dan berdiri dengan tangan di belakang, memasang postur, "Datang dan coba aku bersama." Ini menyebabkan Feng Wuchen dan yang lainnya meledak dalam kemarahan. Titik akupuntur mistik di tubuh mereka mulai menyala dan akan melangkah maju. Gu Qianxun mengerutkan kening dan ragu sejenak sebelum muncul di samping Hanli. Ketika ketiganya dari kota Tongyu melihat ini, mereka juga bergerak dan mengepung dengan ekspresi tidak ramah. Namun, tatapan Duan Tong tertuju pada Gu Qianxun. Suan Yuanxing mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Dia hanya memandang Chen yang berada di depan kelompok itu, dengan tatapan bertanya. Ketika Chen yang melihat bahwa Qin Yuan tidak berniat menghentikannya, dia mengerutkan kening dan hendak melangkah maju. Pada saat ini, siluet tiba-tiba melintas di samping Hanli, dan orang lain muncul. Ketika Hanli melihat ini, jantungnya berdetak kencang dan matanya berkilat karena terkejut. Karena orang itu tidak lain adalah pemuda berwajah babi, Fang Chan, yang selalu memiliki kaki binatang berminyak di tangannya setiap kali dia tidak bertarung. Bahkan pada saat ini, dia tidak berhenti mengunyah dan wajahnya dipenuhi ketidakpedulian. Di antara 16 besar, 3 dengan kecakapan pertempuran tertinggi berdiri bersama. Sekarang, bahkan jika kota Tongyu dan kota Xuanzi bergabung, mereka tidak bisa tidak berpikir dua kali. Sun Tu, yang awalnya berencana untuk menonton dari pinggir lapangan, tidak bisa lagi duduk diam ketika dia melihat bahwa Fang Chan juga ikut campur. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menegur mereka dengan tegas. "Pada saat kritis seperti itu, kamu masih berkelahi di antara kamu sendiri. Apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu? Sungguh memalukan." Hanli melirik ke sisi kota boneka dan melihat bahwa mereka memang menilai dia. Tidak ada kekurangan ejekan di matanya. "Tuan Kota Sun benar menguliahi kita. Ini memang salah kita." Gu Qianxun memanfaatkan situasi ini dan berkata. Pada saat ini, Qin Yuan dan yang lainnya juga berjalan dengan ekspresi tidak bersahabat. Mereka berpura-pura menegur, dan lelucon ini akhirnya berakhir. "Rekan Taois Li, apakah kamu benar-benar berniat untuk bertarung dengan mereka di sini?" Setelah semua orang kembali ke posisi semula, Gu Qianxun mengirimkan pertanyaan. "Bagaimana denganmu? Apakah Anda benar-benar berniat untuk berdiri bersama saya dan melawan mereka?" Han Lai bertanya. Kita berasal dari kota yang sama, bukankah seharusnya kita berada di pihak yang sama?" Gu Qianxun ragu sejenak. "Jangan khawatir, kita tidak akan bisa bertarung di sini. Tuan Kota Ece tidak akan duduk dan menonton." Hanli mentransmisikan senyuman. "Jadi kamu mengatakan bahwa kamu sengaja memprovokasi dia?" Gu Qianxun mengangkat alis dan berkata dengan sedikit terkejut. "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jelas dia yang mendatangiku."
Namun, saya sedikit terkejut. Mengapa Fang Chan berdiri di sisiku? Han Li berkata sambil menatap pemuda berwajah babi itu dengan sedikit keraguan. Mungkin karena kamu mengingatkannya saat kita berada dalam bahaya terakhir kali. Orang ini lahir dengan hati yang tidak lengkap, tetapi dia tahu bagaimana membalas kebaikan lebih dari kebanyakan orang. Gu Qianxun berkata sambil tersenyum. Sepertinya tidak ada alasan lain. Han Li mengangguk dan berkata, tidak heran mereka mencari masalah denganmu. Aku juga sangat penasaran. Apa yang kamu lihat dengan orang-orang kota boneka? Gu Qianxun berpura-pura serius saat bertanya. Tidak banyak, hanya melihat. Han Li mendengarnya dan tersenyum canggung. Kenapa? Gadis mana dari kota boneka yang kamu sukai? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sedangkan gadis-gadis dari kota boneka tidak buruk. Mereka tidak hanya mahir dalam seni boneka, mereka juga ahli dalam seni rayuan. Jika Anda tidak berhati-hati, jiwa Anda akan terpancing dan Anda hanya akan ditinggalkan dengan cangkang untuk dijadikan boneka yang patuh. Bibir Gu Qianxun meringkuk saat dia mengejek. Rekan Gu, mungkinkah Anda mendengar beberapa desas-desus dari Nyonya Liu Hua dan di sini untuk mengolok-olok saya? Han Li tersenyum tak berdaya. Gu Qianxun terkekeh. Tiba-tiba, dia mentransmisikan suaranya lagi. Ayahku, Nyonya Liu Hua sangat menghargaimu. Dia benar-benar ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Hanya tinggal di sisinya dan melayaninya selama 10.000 tahun. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan yang hanya bisa ditemui oleh kebetulan. Kenapa kamu, meskipun dia sudah mengakui bahwa Nyonya Liu Hua adalah ayahnya, Gu Qianxun masih belum terbiasa memanggilnya seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan itu? Sayangnya, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak bisa ditunda. Han Li menjawab dengan senyum pahit. Namun, dia juga mengatakan bahwa jika menyangkut peluang, itu lebih bergantung pada takdir daripada peluang. Bahkan jika Anda tidak mau mengambilnya sebagai tuan Anda, dengan emosinya, dia tidak akan duduk dan menonton serangga kesengsaraan hitam di tubuh Anda ketika Anda kembali dari reruntuhan besar. Gu Qianxun menghela nafas dan mengirim pesan. Itu sulit dikatakan. Namun, menghitung hari, anggur darah yang telah saya sembunyikan di kota Suan seharusnya hampir siap. Han Li tersenyum. Rekan Li, oh rekan Li. Apakah Anda tidak akan mengeluarkan anggur darah jika Nyonya Liu Hua tidak setuju untuk membantu Anda menyingkirkan serangga kesengsaraan hitam? Wajah Gu Qianxun tersenyum saat dia bertanya. Haha, aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Han Li tertawa tanpa komitmen. Saat mereka berdua berbicara, 5 sosok tiba-tiba keluar dari kapal terbang Star Falcon dan berdiri di haluan kapal. Di antara mereka berlima, 3 di depan adalah Madame Liu Hua, RG, dan Sasin. Di belakang RG dan Sasin berdiri si Chuan Kong, yang ditutupi pelindung tulang, dan wanita misterius yang mengenakan topi bambu. Saat Han Li melihat orang-orang ini, ekspresinya langsung menegang. Tatapannya menyapu tubuh si Chuan Kong sebelum mendarat pada wanita yang mengenakan topi bambu. Topi bambu itu awalnya tertutup kerudung hitam, dan wajah wanita itu tampak tertutup kerudung juga. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi sosoknya yang indah tidak diragukan lagi terungkap di bawah garis kerudung. Mirip, terlalu mirip. Gelombang naik lagi di hati Han Li saat mengerutkan alisnya. Rekan Taois dari kota boneka dan kota Suan, sejak kapal terbang Star Falcon selesai, hari ini adalah hari bagi kita untuk mengendarai angin dan menerobos ombak untuk memasuki reruntuhan besar. Meski badai spasial di Ngarai ini tidak berbahaya seperti di tempat lain, namun tetap tidak bisa diremehkan. Saat kami masuk, kami masih membutuhkan kerjasama penuh semua orang untuk mengaktifkan pembatasan Star Falcon bersama. Hanya dengan begitu kita bisa memperoleh kemenangan di tengah bahaya. Pada saat ini, tatapan RG menyapu semua orang saat dia berbicara terlebih dahulu.
Suaranya dalam dan bergema di hati semua orang seperti suara lonceng. Sasin menunggu RG selesai berbicara sebelum dia melanjutkan, tidak mudah bagi kami untuk melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu langkah ini. Saya harap semua orang dapat mengesampingkan dendam masa lalu untuk sementara dan bekerja sama. Suaranya benar-benar berbeda dari RG. Ketika jatuh ke telinga semua orang, itu seperti suara rendah peri yang penuh semangat. Ketika orang-orang di kota Suan dan kota boneka mendengarnya, mereka merasakan hati mereka melonjak dan semua ingin mencobanya. Mereka hanya berencana untuk bergegas ke reruntuhan besar dalam satu semburan energi. Selanjutnya, saya akan memberi tahu Anda metode untuk mengaktifkan Star Falcon Restriction. Saat kita naik ke kapal, saya membutuhkan Anda semua untuk memberikan segalanya, kata Nyonya Liu Hua. Ketika semua orang mendengar ini, suara mereka berangsur-angsur mereda saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Nyonya Liu Hua mulai menjelaskan secara detail cara mengaktifkan restriksi serta beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah semua orang mengingatnya, Nyonya Liu Hua masih khawatir dan menjelaskannya sekali lagi. Saat semua persiapan sudah selesai, RG memerintahkan, naik kapal. Iya, orang-orang dari kedua kota melompat satu demi satu untuk menaiki kapal terbang Star Falcon. Ada punggungan yang menonjol tinggi di tengah kapal terbang, membagi kapal menjadi dua. Ada dua baris kabin terbuka di kedua sisi kapal. Ada banyak kursi yang diatur dalam barisan, dan semuanya diukir dengan lingkaran rune. Di bawah bimbingan Nyonya Liu Hua, Han Li dan yang lainnya datang ke kursi di sisi kiri kabin dan duduk. Orang-orang dari kota boneka duduk di sisi kanan kabin sementara RG dan yang lainnya berdiri di haluan kapal. Setelah semua orang duduk, RG memerintahkan, berangkat. Nyonya Liu Hua adalah orang pertama yang berjalan ke formasi melingkar di haluan kapal terbang Star Falcon lalu duduk bersila. RG dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan duduk dalam beberapa formasi melingkar di sampingnya. Mereka membuat segel tangan pada saat yang sama dan mengaktifkan formasi. Formasi di bawah mereka bersinar terang, dan serangkaian cahaya bintang bersinar di punggung bukit di tengah kapal, membuatnya tampak seperti layar kapal. Seluruh kapal terbang Star Falcon bergetar hebat dan naik ke udara, bergoyang saat perlahan naik ke langit. Ketika kapal terbang telah naik ke ketinggian lebih dari 1000 kaki, Nyonya Liu Hua berteriak, aktifkan batasannya. Ketika orang-orang mendengarnya, mereka mengaktifkan seni yang mendalam sesuai dengan metode yang diajarkan Nyonya Liu Hua kepada mereka. Lusinan lubang yang dalam menyala di tubuhnya, dan rune di bawahnya juga bersinar terang. Saat gelombang cahaya mengalir keluar, rune di lambung kapal menyala satu demi satu, memanjang dari perut kapal hingga sayap di kedua sisi. Itu membuat seluruh kapal terbang terlihat seperti elang putih yang melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Berdiri di tengahnya, Han Li merasa bahwa bukaannya yang dalam beresonansi dengan rune di kapal terbang. Dia tidak merasa energinya terkuras habis. Sebaliknya, dia merasa seperti bermandikan lautan cahaya bintang yang menyilaukan, dan tubuhnya dipelihara, membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat ini, Nyonya Liu Hua mengganti segel tangannya dan menekan tanah di depannya beberapa kali. Dua rune terbesar di sayap kapal terbang Star Falcon bersinar lebih terang dan mengeluarkan serangkaian suara gemetar. Han Li merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat bahwa bintang-bintang di langit tampak ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat dan tiba-tiba menjadi lebih terang. Dua berkas cahaya bintang yang sangat tebal jatuh dari langit dan membombardir sayap kapal terbang Star Falcon, menyebabkan seluruh kapal terbang bergetar hebat. Semua orang di kabin berteriak ketakutan dan buru-buru mengaktifkan kapal terbang dengan sekuat tenaga. Tidak perlu panik. Tidak mungkin kapal terbang menahan badai spasial dengan sendirinya.
Hanya dengan menarik kekuatan bintang-bintang di langit kita dapat menjamin keselamatan kita di jalur itu, kata Nyonya Liu Hua dengan tenang nada. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit lega. Benar saja, kapal terbang Star Falcon hanya mampu menstabilkan dirinya sendiri setelah getaran awal dan tenggelam beberapa puluh kaki. Kemudian, semua orang melihat rune bintang terbang yang tak terhitung banyaknya terukir di seluruh kapal terbang yang menyemburkan gugusan energi bintang seperti air mancur. Mereka terjalin satu sama lain dan berubah menjadi tirai cahaya berbintang seputih salju, menutupi seluruh kapal terbang. Setelah beberapa saat, sayap di kedua sisi kapal terbang mulai mengepak ke atas dan ke bawah, dan seluruh kapal mulai terbang ke depan, perlahan memasuki ngarai. Han Li merasakan udara dingin datang dari wajahnya dan panas datang dari sisi kanannya. Dia mulai menarik pikirannya dan fokus mengamati perubahan di sekitarnya. Selain suara formasi mantra pembatas di kapal, tidak ada suara lain. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi pada tugas mereka. Mengenai risiko ini, tidak seorang pun, termasuk Nyonya Liu Hua, berani mengatakan bahwa itu sangat mudah. Saat kapal terbang perlahan memasuki ngarai, hembusan angin dingin berwarna biru datang dari sisi kiri. Mereka seperti bilah es yang sangat tajam yang memotong di kapal terbang Star Falcon. Namun, penghalang cahaya bintang di luar kapal terbang agak fleksibel. Tidak peduli bagaimana angin dingin bersiul dan memotongnya, meskipun banyak penyok muncul di atasnya, itu masih sangat kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh sedikit pun. Di sisi lain, suhu api di ngarai sangat tinggi. Saat mereka terbakar, setengah dari layar cahaya berubah menjadi merah menyala. Namun, mereka masih tidak dapat membakar layar cahaya bintang. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang dan gelombang panas yang menyengat tidak dapat diisolasi. Setelah mereka memasuki kabin, semua orang di kedua sisi merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak lagi merasa nyaman dan puas seperti sebelumnya. Setelah maju beberapa ribu kaki, mereka mendekati tempat di mana angin sedingin es dan nyala api bertemu. Apa yang runtuh bukan hanya akibat dari kedua kekuatan tersebut, tetapi juga badai yang diciptakan oleh benturan kedua kekuatan tersebut. Meskipun mereka belum tiba di depan badai, angin kencang yang terdengar seperti raungan setan sudah cukup menyiksa gendang telinga semua orang. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Angin puyuh yang kuat yang dihasilkan oleh badai bertiup melewati dan menabrak haluan kapal terbang. Kapal terbang Star Falcon bergetar hebat. Haluan kapal tiba-tiba berubah arah dan menabrak dinding es biru kristal di sebelah kiri. Di bawah pengaruh gaya ini, haluan dan sisi kapal secara bersamaan didorong ke arah dinding gunung di sisi lain. Jika mereka menabraknya, sisi kiri kapal pasti akan rusak parah. Di bawah badai ngarai, seluruh kapal terbang Star Falcon mungkin akan runtuh. Pada saat itu, tanpa perlindungan layar cahaya bintang, mereka akan langsung terkena angin sedingin es dan kobaran api. Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin tersapu ke dalam badai spasial setelah badai, yang pasti akan menjadi kematian mereka. Tepat ketika semua orang panik, sesosok tiba-tiba muncul di haluan kapal dan muncul di sisi kiri kapal. Dia merentangkan 10 jarinya dan mendorong tangannya ke arah dinding gunung biru kristal. Lubang yang sangat dalam di telapak tangan dan lengannya menyala satu demi satu seperti bintang di langit malam. Kekuatan mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar keluar dari dalam. Han Li melihat kedua lengannya dan sangat terkejut. Jumlah lubang besar yang terbuka di lengannya sudah mendekati 200. Bahkan jika orang lain mengumpulkan semua profound aperture, mereka mungkin tidak memiliki sebanyak dia. Tampaknya klaim Chen yang bahwa dia telah membuka lebih dari 1000 lubang yang dalam mungkin bukan kebohongan. Lubang yang dalam di lengan Eko berkedip-kedip. Cahaya putih menyilaukan menyala bersamaan di telapak tangan dan jarinya, berubah menjadi pilar cahaya terang. Pada awalnya, mereka tidak berbeda dengan ketebalan jari,
tetapi ketika mereka mencapai layar cahaya bintang, mereka diam-diam menyatu ke dalamnya. Tapi segera setelah itu, fluktuasi lingkaran besar menyala di permukaan layar cahaya bintang. Satu demi satu, pilar cahaya putih tebal memadat dan memanjang menuju dinding gunung biru kristal di sebelah kiri. Serangkaian suara gemuruh terdengar, bebatuan di dinding gunung biru kristal hancur, dan sebagian besar dinding gunung runtuh seperti tanah longsor. 12 pilar cahaya tebal itu seperti dayung, secara paksa mengembalikan tubuh besar kapal terbang Star Falcon kembali normal, dan memutarnya. Haluan kapal yang tadi dibelokkan perlahan kembali ke jalur yang benar, dan badan kapal dengan cepat menjadi stabil. Melihat ini, orang-orang menghela nafas lega. Melihat 10 jari Eko ditarik, pilar cahaya putih yang menyembur keluar dari layar cahaya bintang perlahan ditarik dan akhirnya menghilang. Guncangan di hati Han Li menjadi semakin kuat. Sebenarnya tidak sulit untuk tiba-tiba melepaskan kekuatan bintangnya sendiri dan menyebabkan kehancuran besar. Namun, untuk dapat menarik kembali dan melepaskannya sebebas Eko, untuk dapat mengontrol kekuatannya dengan mantap dan halus, sangatlah sulit. Orang nomor satu sejati di Profound City memang luar biasa. Badai yang tidak bisa dianggap kecil akhirnya berlalu, tetapi semua orang tidak berani bersantai sedikit pun. Mereka terus mendesak kapal terbang Star Falcon dengan sekuat tenaga, dan maju menuju arah badai dahsyat. Setelah itu, Nyonya Liu Hua terus menyesuaikan arah kapal terbang, menjadi semakin mahir dalam hal itu. Dia berhasil menghindari satu demi satu angin puyuh tanpa kecelakaan, dan akhirnya mendekati badai yang terbentuk oleh jalinan es dan api. Saat suara angin semakin kencang, layar cahaya yang menyelimuti kapal terbang Star Falcon terus-menerus terkoyak. Han Li duduk di kabin. Hampir 100 titik akupuntur di tubuhnya menyala, dan lapisan True Extreme Membrane telah muncul di sekujur tubuhnya. Orang-orang lain dari kota Suan pada dasarnya berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar telah menyalakan lebih dari 100 titik akupuntur. Ini bukan karena Eko telah meminta semua orang untuk melakukan yang terbaik, tetapi karena semakin dekat dengan badai, semakin dekat dengan angin dingin berwarna biru es. Rasa dingin yang menusuk tulang dalam angin dingin menjadi semakin intens. Layar cahaya bintang dapat memblokir sebagian darinya, tetapi tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Udara dingin yang merembes ke dalam kabin masih membuat mereka merasakan hawa dingin di tulang. Wajah banyak orang sudah menunjukkan tanda-tanda radang dingin, dan bibir mereka juga pecah-pecah karena angin dingin. Berbeda dengan suhu yang sangat dingin di sini, orang-orang di kota boneka merasa seperti berada di neraka yang membara. Kulit hampir semua orang merah padam, dan keringat di tubuh mereka telah menguap bahkan sebelum menetes. Bibir mereka juga pecah-pecah karena dipanggang oleh suhu tinggi, dan lapisan kulit putih mati terlihat di atasnya. Semuanya, perhatikan, kita akan memasuki lorong. Kendalikan kapal terbang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, suara Nyonya Liu Hua tiba-tiba terdengar dari haluan kapal. Mendengar ini, hati semua orang menegang, dan semangat mereka bangkit. Han Li melihat ke depan di sepanjang sisi kiri kapal, dan melihat kedalaman ngarai dipenuhi dengan kekacauan. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana, dan hanya di tengah ngarai ada embusan angin sedingin es dan api merah menyatu. Badai di atas mereka menyapu dan menyerbu badai spasial. Bum bum bum. Kapal terbang Star Falcon bergetar hebat, dan suara retakan terdengar dari lambung kapal. Han Li memusatkan pikirannya, dan melihat haluan kapal terbang itu sudah dekat dengan badai putih. Haluan kapal terbang Star Falcon tiba-tiba berputar, dan seluruh kapal langsung ditarik ke dalam badai. Han Li dan yang lainnya segera merasakan dunia berputar, dan tubuh mereka hampir terlempar keluar kabin. Dia buru-buru mengedarkan kemampuan rohnya, dan tubuhnya jatuh, dan dia duduk dengan kokoh di atas kapal. Nyonya Liu Hua berteriak dengan keras, tetap dekat dengan formasi,
dan gunakan kekuatan penuhmu untuk memasuki pusat badai. Kamu akan dapat menstabilkan dirimu sendiri. Untuk sesaat, suara bang-bang terdengar dari kapal terbang. Orang-orang dari kedua belah pihak tidak berani menahan lagi, dan mereka semua mengedarkan seni kultivasi mereka, dan menyalakan titik akupuntur mereka satu demi satu. Seluruh kapal terbang Star Falcon meledak dengan cahaya putih terang, dan ngarai itu diterangi seolah-olah siang hari. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari bahwa situasi di mana kapal terbang yang menguntungkan mulai berubah. Kekuatan bintang di tubuh mereka masih meluap, dan digunakan untuk mengisi kembali pembatasan kapal terbang Star Falcon. Pada saat yang sama, galaksi cemerlang di 9 surga sepertinya beresonansi dengan kapal terbang dari jauh. Satu demi satu, bintang-bintang berkedip, dan dua berkas cahaya bintang yang menggantung menjadi lebih tebal dan lebih padat. Ketika mereka jatuh di sayap kapal terbang Star Falcon, tirai cahaya yang menyelimuti seluruh kapal menjadi semakin kokoh. Sepertinya itu sesuai dengan langit, dan bintik cahaya menyilaukan yang seterang bintang menyala. Rune yang terukir di kedua sisi sayap Star Falcon Flying Ship menjadi semakin terang, dan cahaya putih menyembur keluar darinya, dan memadat menjadi dua sayap besar bintang di kehampaan. Saat sayap muncul, Star Falcon Flying Ship yang berguncang keras akhirnya sedikit stabil. Mengandalkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini, ia terjun ke dalam badai, dan menerobosnya, dan tiba di mata badai. Mata badai itu sangat luas, dan di dalamnya tampak tenang dan tenteram, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya. Begitu kapal terbang Star Falcon masuk, seluruh badan kapal langsung tertarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan itu benar-benar jatuh ke bawah. Han Li mengerutkan kening, dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa beberapa ratus meter di bawah, ada cahaya biru sedingin es dan api merah menyala, dan pemandangan cahaya menyatu dengan keras. Dan di bawah dua surga air dan api, secara mengejutkan ada pusaran hitam yang tampak seperti mata iblis, dan gelombang hisap yang kuat datang darinya. Dalam sekejap mata, kapal terbang Star Falcon dengan cepat turun beberapa ratus meter. Gelombang kuat dari udara sedingin es dan kekuatan yang membakar melonjak dari bawah, dan semua orang di dalam kabin segera jatuh ke dalam situasi di mana es dan api berpotongan, dan mereka menderita siksaan. Pada saat ini, teriakan halus terdengar dari depan kapal terbang Star Falcon. Segera setelah itu, 4 boneka emas terbang keluar dari kabin di sisi kanan, lalu jatuh ke dalam jurang. Bang, 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 bang. 4 suara terdengar hampir bersamaan, dan bagian bawah badan kapal sepertinya terangkat oleh sesuatu. Di bawah getaran yang hebat, kecepatan turunnya kapal terbang itu justru menjadi lebih lambat. Han Li mengulurkan tubuhnya untuk melihat, dan melihat bahwa di buritan kapal, sebenarnya ada boneka laki-laki yang diselimuti emas di mana-mana. Dia melihat bahwa dengan momentum Tuan yang membawa kuali, bahu kanannya menopang badan kapal, dan sebenarnya ada lebih dari 10 cahaya seputih salju yang menyala di sekujur tubuhnya, dan ada inti binatang yang tertanam di dalamnya. Kaki di bawah tubuhnya sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya, mereka telah berubah menjadi sesuatu seperti singgasana teratai Buddha, dan ada gelombang kekuatan bintang di bawah seperti api, membentuk gelombang kekuatan dorong yang kuat, sehingga dapat menopang kapal terbang, sedikit, agar tidak jatuh lurus ke bawah.